presiden itu maupun mungkin timnya gitu ya, mereka punya favor industri tertentu dan dia nggak favor industri tertentu. Nah itu yang mungkin yang saya bilang itu yang akan mempengaruhi ke depannya sih pemilihan kita. Nggak ada kita timing saat tertentu ya. Jadi memang investasi yang paling benar itu kita harus investasi sedini mungkin. Jadi kita lebih lama jangka panjang di reksadana kita investasi ataupun kita cicil ya. Jadi DCA ya biasa dollar cost averaging gitu ya. Jadi tiap bulan kita cicil. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di Invest Talk. Hari ini bersama Della Fadila. Nah, hari ini aku kebetulan gak sendiri. Aku bersama dengan Mas Andrian selaku Fund Manager dari Cipta Dana Asset Management. Gimana nih Mas kabarnya hari ini? Baik. Nah, aku pengen tahu nih Mas, kamu tuh udah berapa lama sih di dunia capital market kayak gini tuh? Jadi memang kalau saya memang udah 10 tahun lah kira-kira di capital market. Jadi mungkin sekitar 3-4 tahun, 2-3 tahun awal mungkin sebagai analis, lalu 2 tahun berikutnya mungkin analis tapi bantu co-manage reksadana begitu ya. Dan 5 tahun terakhir saya memang udah memegang reksadana saham ya secara full. Oh, I see. Berarti memang udah lumayan lama banget ya di dunia capital market ini gitu. Berarti pas waktu kuliah memang udah di capital market atau gimana nih pas waktu lulus kuliahnya? Iya, memang kalau dari kuliah memang dulu ambil di finance ya. Oh, finance. Dan lalu begitu lulus memang langsung kerja langsung di manajer investasi gitu ya. Jadi awal memang begitu ya. Oh, I see. Tapi memang ada ketertarikan sendiri dong berarti ke capital market kayak gitu. Iya. Oh, I see. Nah, mungkin nih sekarang kan memang lagi panas banget ya Mas ya, apalagi kan sekarang memang udah mau pemilu nih gitu. Tapi Mas sendiri udah ini belum sih udah menentukan nih pilihan, kira-kira udah tahu nih kira-kira siapa nih yang mau dipilih untuk calon presiden kita nih tahun 2024 ini? Ya pasti udah lah. Pasti udah ya. Udah segini karena kan ya. biasanya teman-teman di rumah mungkin masih bingung ya, bingung mau cari-cari nih gitu. Atau misalnya kayak masih bingung menentukan pilihannya kayak gimana. Tapi nih Mas, kalau misalnya kita ngomongin capital market sama pemilu nih, apakah ada relasi antara pemilu dan juga sama capital market sendiri gitu? Memang kalau kita lihat di saham begitu, pasar saham ya, untuk dari pemilu sendiri sih saya lihat terutama mungkin 10 tahun terakhir, pemilu yang lalu ya kita lihat itu relasinya mungkin cukup signifikan lah buat saya ya. Mungkin saya kasih contoh, mungkin 10 tahun terakhir mungkin kita dipimpin oleh Presiden Jokowi begitu. Dan mungkin banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin berimpact pada saham-saham di bursa gitu ya. Saya kasih contoh misal dalam mungkin 2014-2015 itu awal-awal kepemimpinan Pak Jokowi begitu ya. Mungkin beliau waktu itu sangat fokus di infrastruktur sehingga waktu kalau teman-teman ingat tahun-tahun awal itu 1-2 tahun pertama itu saham-saham infrastruktur ataupun yang construction misal seperti Wijaya Karya, Waskita, Adikarya dan lain-lain itu biasanya waktu itu performnya very well gitu ya. Lalu juga kalau kita lihat 10 tahun terakhir itu mungkin kita ngomong sekarang kita pindah ke rokok ya, mungkin sektor rokok ya. 10 tahun terakhir memang kalau kita lihat itu cukai rokok naiknya luar biasa mungkin untuk yang biasa konsumsi rokok begitu ya. Itu kenaikan harga per slotnya itu naiknya luar biasa sekali. Iya, jadi memang dalam 10 tahun terakhir itu cukai rokok itu naik secara signifikan tiap tahun ya. Itu berbeda dengan mungkin di pemerintahan Pak SBY dulu, cukai rokok itu mungkin masih melihat ya kadang naik signifikan, kadang kalau mereka lihat ini akan mempengaruhi lapangan pekerjaan di rokok ataupun daya beli juga waktu itu sempat nggak dinaikin. Cuma waktu pemerintahan Jokowi yang saya tahu 10 tahun terakhir itu naik terus ya. Jadi memang itu yang menyebabkan mungkin teman-teman di sini banyak saham rokok itu yang 10 tahun tidak perform well gitu ya. Lalu juga mungkin contoh lain di sektor gas gitu ya. Pemerintahan Jokowi waktu awal-awal mungkin teman-teman yang ingat waktu mungkin udah 10 tahun yang lalu ya 2014-2015 itu saham kita ngomong saham Pegas misal contoh ya, Pegas itu harga saham 4.000 sekarang mungkin tinggal 1.000 ya. Itu karena memang
waktu itu pemerintah mungkin decide kalau harga gas itu terlalu tinggi, makanya mereka kasih cap harga sehingga mungkin harga gas rendah itu membantu industri memang sih, tapi itu yang menyebabkan mungkin harga misal saham seperti Pegas itu yang akhirnya performanya tidak baik sih. Jadi memang itu yang menyebabkan kita lihat pemilu itu presiden itu maupun mungkin timnya gitu ya, mereka punya favor industri tertentu dan dia nggak favor industri tertentu. Nah itu yang mungkin yang saya bilang itu yang akan mempengaruhi ke depannya sih pemilihan kita. Oh, I see. Bagus banget ya. Ternyata tuh memang ya pemilu itu berpengaruh sekali ternyata ya. Karena mungkin beberapa orang awam belum paham juga sih Mas. Maksudnya dalam artian kira-kira ada hubungannya kah pemilu dengan harga-harga yang ada kayak gitu. Nah lanjut nih ke topik kedua gitu. Nah kalau misalnya buat Mas sendiri nih, kira-kira kalau misalnya punya nggak sih atau tips atau misalnya strategi investasi kalau misalnya tiba-tiba pemilu itu ada 2 putaran gitu? Memang kalau kita lihat pemilu itu 1 putaran kadang bisa jadi 2 putaran, mungkin itu berarti kita Februari pilih, kalau misalnya 2 putaran mungkin kalau nggak salah mundur sampai Juni lagi kita benar, ya. Jadi yang terjadi di pasar itu kemungkinan pasti satu volatility ya, terutama kalau ternyata suhu politiknya panas. Tapi ya so far kan kita ternyata nggak sampai mungkin hari ini nggak sepanas waktu 5 tahun atau 10 tahun yang lalu gitu ya. Jadi memang kalau 2 putaran mungkin makin panas, itu yang biasa market yang kadang ada ketakutan marketnya goyang gitu ya, turun signifikan, dan itu biasanya itu yang terjadi volatility. Cuma mungkin memang untuk jangka panjangnya sih saya pikir tidak ada banyak perbedaan signifikan lah. Paling ya itu yang short term aja mungkin ada volatility sih di market. Oh, I see. Nah, terus juga kan Mas kan adalah equity fund manager dari Cipta Dana kan gitu. Nah, aku mau tanya juga nih, kalau misalnya karakteristik Cipta OVO Equitas tuh gimana sih Mas? Jadi memang kalau Cipta OVO Equitas ya, kita kalau dari pengelolaan saham reksadana di Cipta Dana itu kita membagi saham untuk yang kita pilih itu ke dalam 5 kategori ya. Itu selected big caps atau biasa saham-saham besar, value stock biasa saham-saham yang murah, growth stock mungkin saham yang growing, lalu ada cyclical yang biasa cyclical seperti perusahaan komoditi, lalu ada turnaround. Turnaround ini perusahaan yang dulunya mungkin sempat bankrupt gitu, mereka akhirnya pulih dan lain-lainnya. Nah, untuk Cipta OVO Equitas sendiri kita itu lebih banyak menitik beratkan pada saham-saham growth ya. Jadi itu biasanya quite agresif gitu ya. Kita bilang untuk saham-saham di OVO ini, jadi saham yang kita bisa dibilang mid cap atau small cap atau biasa perusahaan menengah atau kecil yang biasanya bertumbuh luar biasa karena sektornya memang masih tumbuh gitu ya. Seperti misal contoh sekarang mungkin saham-saham retail gitu ya, karena mungkin sekarang gaya hidup mungkin ya misalnya mungkin baju tertentu atau fashion tertentu gitu ya, yang masih orang mungkin anak-anak muda sekarang Gen Z mungkin akhirnya banyak yang suka gitu ya, makanya sektor ini masih tumbuh. Lalu juga mungkin beberapa perusahaan healthcare ya, karena sejak COVID itu juga orang awareness sama kesehatan mereka tambah tinggi ya, dan kedepannya dengan pertumbuhan income Indonesia yang makin tinggi gitu, income per kapita kita naik, itu pasti orang awareness terhadap kesehatan kita juga pasti akan naik sih. Jadi ya itu contoh-contoh mungkin beberapa saham yang kita expect bakal tumbuh lebih tinggi daripada rata-rata sih. Oh iya, benar-benar juga sih ya kalau untuk hal itu gitu. Nah tapi Mas sendiri nih kalau misalnya tadi kita ngomong tentang awareness juga kan. Nah sempat kepikiran gak sih Mas pas waktu sebelum pandemi itu kalau misalnya ada pandemi itu bakal berpengaruh juga sama nilai-nilai dari yang namanya capital market ini sebelumnya gitu? Jadi memang kalau kita ngomong pandemi itu memang berpengaruh banget ya. Terutama yang tadi saya bilang orang awareness terhadap kesehatan, lalu juga untuk saham-saham itu banyak behavior yang berubah yang contohnya misalnya beberapa orang mungkin belanjanya dulu offline dan walaupun waktu itu mungkin udah ada online toko online begitu, tapi mungkin untuk usia tertentu yang mungkin susah belajar lagi offline, mereka tetap belanja offline. Tapi begitu ada COVID, mereka mau nggak mau mereka terpaksa untuk belanja ya, misalnya buka di Tokopedia atau Shopee misalnya gitu ya. Makanya mereka juga akhirnya merubah itu sih semua sih. Benar-benar, jadi behaviornya juga berubah banget ya Mas ya, akhirnya gitu. Nah lalu juga kan kalau tadi itu kita ngomongin si Cipta OVO Equitas kan. Nah kalau misalnya kita move nih, kalau misalnya untuk si karakteristik si Cipta Dana Cash tuh gimana sih Mas gitu?
Cipta cash sih itu lebih ke money market ya. Berarti intinya itu pertumbuhannya returnnya itu stabil ya, secara umum stabil begitu ya. Nah, bedanya itu kira-kira investor mana yang butuh yang misalnya reksadana saham cipta ekuitas maupun yang cipta cash itu mungkin lebih ke beberapa karakteristik investor itu sendiri ya. Contohnya misalnya orang yang butuh liquidity atau misalnya kira-kira saya punya uang nganggur cuma saya kurang dalam setahun saya butuh nih. Nah, itu saya sih mungkin lebih referin ke cipta cash ya. Kenapa? Karena kalau cipta ekuitas tadi saya bilang juga memang returnnya tinggi secara historis, tapi mereka dia sangat volatile sekali. Sedangkan cipta cash itu kan pasti kan. Jadi kalau misalnya butuh kurang dari setahun, kita pasti cari yang pasti. Iya, jadi yang kita butuhkan kalau misalnya orang mau di cipta ekuitas ya kita sarankan mungkin yang 2 atau 3 tahun atau lebih gitu sih untuk jangka panjang. Cuma untuk jangka pendek lebih cipta cash itu yang pertama. Yang kedua mungkin biasanya lebih ke karakteristik dari umur sendiri ya. Jadi orang yang mungkin kita bilang lebih berusia gitu ya, lebih tua, mungkin lebih prefer yang mereka yang lebih aman-aman aja, cuma buat mungkin lebih peaceful begitu ya, jadi nggak ada tekan gitu ya. Jadi yang pasti ada, ataupun mungkin investor yang lebih konservatif lah gitu. Jadi ya return nggak banyak nggak apa-apa, yang penting pasti. Yang penting pasti ya, semua itu yang penting pasti. Nah, abis ini aku masih curious banget sih Mas tentang yang namanya tuh capital market juga. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi yang mau aku tanyain. Nah, itu tuh yang pertama itu adalah gimana sih tips untuk calon investor memilih MI pada saat beli reksadana gitu? Ya, jadi memang mungkin MI itu banyak ya, manajer investasi banyak kan ya. Jadi memang yang diperhatikan mungkin lebih ke track record ya. Mungkin kalau MI misalnya udah punya track record panjang dan mungkin nggak banyak catatan buruk atau apa di namanya ya, itu yang menurut saya yang lebih penting lah. Kita kan ini kan karena reksadana itu masalah trust ya, karena produknya kan sebenarnya nggak ada gitu. Produknya kan sebenarnya itu investasi dan itu berbentuknya ya uang ditransfer begitu ya. Tapi memang yang lebih penting itu lebih ke track record, trust kita sama mungkin manajemennya ataupun mungkin trust dari brand dan track recordnya yang jangka panjang itu aja sih. Oh iya, benar-benar juga. Jadi kita juga penting banget ya untuk kayak ngelihat fund facts-nya dan lain-lainnya, progresnya dan lain-lainnya teman-teman. Nah, terus lanjut lagi nih Mas. Kalau misalnya nih, apa sih yang harus kita perhatikan kalau misalnya kita mau jadi investor pemula untuk pembelian reksadana pertama kita gitu? Untuk reksadana memang balik lagi itu lebih ke risk profile dari masing-masing orang ya. Risk profile dan umur ya. Risk profile mungkin kita lihat dari seberapa kita lebih agresif atau kita lebih memilih yang pasti-pasti aja kan. Tapi memang kalau tadi yang saya bilang, kalau yang lebih pasti-pasti aja yang risk profile-nya mungkin risk averse banget, mungkin lebih banyak ke money market, reksadana money market tadi yang kita kasih contoh cipta cash gitu ya, ataupun yang basisnya obligasi. Tapi memang kalau misalnya memang yang cukup risk taker banget gitu ya, mungkin bisa ke reksadana saham yang agresif seperti tadi saya bilang cipta ekuitas ya, yang returnnya menjanjikan return tinggi tapi dengan volatility yang juga tinggi gitu ya. Lalu juga biasa kalau makin muda mungkin lebih baik ambil yang agresif begitu ya. Porsinya lebih banyak agresif. Kenapa? Karena memang waktu masih muda kita kan umur masih panjang gitu. Jadi kita bisa tahan volatility, misalnya ternyata tahun 1, tahun 2 turun gitu ya, tahun ketiga naik banyak gitu. Jadi kita masih ada waktu gitu kan, jangka panjang kan. Itu aja sih. Oh, I see. Berarti kalau misalnya kita masih muda ya nggak apa-apa lah, take risk juga nggak apa-apa ya Mas ya. Masih muda karena masih banyak waktu juga gitu kan buat lalu mungkin saya tambahin lagi, mungkin ini pertanyaan sering terjadi sih. Waktu orang beli reksadana itu, misalnya reksadana saham ya, kapan masuk gitu kan. Itu yang pertanyaan selalu ini ya, kapan masuk, timingnya kapan? Saat pemilu, setelah pemilu, atau saat lebaran, atau setelah lebaran, atau apa gitu ya, atau saat tahun baru begitu ya. Jadi memang kalau ada pertanyaan itu saya selalu jawabnya pertama saat waktu yang tepat itu 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Iya, kenapa? Karena memang kalau kita lihat reksadana itu dalam 20 tahun udah naik, reksadana atau saham lah secara general udah naik banyak gitu ya. Jadi memang makin panjang makin bagus gitu. Nah, waktu kedua paling tepat itu secepatnya ya, karena memang kita itu biasanya yang paling tepat itu kita nggak ada timing waktu kapan beli kapan ini ya, tapi kita
seberapa lama kita invest ya. Terbukti selama 20 tahun walaupun ada tahun-tahun mungkin sahamnya turun atau sahamnya flat gitu, tapi ada tahun naik. Jadi kalau kita tarik panjang 20 tahun itu return akhirnya juga akan naik dengan signifikan gitu sih. Iya. Sebagai contoh dari 2003 hingga 2023 ya itu rata-rata saham Indonesia itu naik sekitar 12,5% setahun. Itu mungkin jauh di atas inflasi, obligasi, deposito dan lain-lain. Jadi memang tadi yang saya bilang timing yang tepat kapan ya sekarang juga saatnya investasi. Kalau boleh mungkin bisa dicicil ya tiap bulan misalnya dalam kondisi market apapun, misal ada krisis atau apapun, lebih baik tetap kita di fix di tanggal tertentu kita masuk terus sih. Oh iya benar sih. Tapi Mas, aku ada pertanyaan sedikit nih. Kalau Mas sendiri tuh investasi tuh dari umur berapa sih Mas? Maksudnya kayak udah berapa tahun nih investasi gitu? Kalau saya sih karena saya memang bekerja di market ya, jadi memang kita harus percaya. Pasti kan kita harus percaya dengan apa yang kita kerjakan sendiri. Saya sih udah investasi mungkin dari awal-awal kuliah mungkin. Oh awal kuliah. Iya, jadi memang udah cukup lama sekali sih. Dan ya? saya percaya dengan mungkin investasi terutama di market Indonesia begitu. Jadi ya karena saya juga udah merasakan manfaatnya gitu sih. Manfaatnya sekarang benar juga. Berarti intinya yang penting investasi di sedini mungkin ya Mas ya. Betul. Sedini mungkin gitu. Nah lalu ini untuk mungkin ya pertanyaan terakhir kita Mas sebelum menutup itu adalah bagaimana kinerja IHSG dalam 20 tahun terakhir dari tahun 2003 sampai 2023, apakah RD saham cocok untuk berinvestasi nih kira-kira yang membuat jangka panjang gitu. Iya, ini menyambung lagi tadi yang udah saya sebutkan sebenarnya ya 2003 hingga 2023 kita ngomong IHSG ya. Jadi secara keseluruhan IHSG itu selama 20 tahun terakhir tuh naik sekitar 12,5% ya. Itu ya rata-rata itu ya. Itu yang tadi saya bilang 12,5% itu IHSG naik. Reksadana saham mungkin kira-kira nggak jauh beda sama itulah, sekitar 12-13% begitu. Itu jauh di atas inflasi ya. Inflasi mungkin kan dulu 6%, sekarang inflasi 3%-an. Lalu deposito juga mungkin 3-4%, mungkin obligasi juga mungkin 5-6-7% ya. Jadi memang akhirnya memang instrumen investasi yang return-nya itu paling optimal itu saham. Tapi memang resikonya itu sangat volatile ya. Ada saat krisis, saat turun, ada saat yang bisa naik 20-30% dalam setahun. Tapi kalau kita rata-rata memang return-nya memang di atas itu. Tapi kita memang harus investasi jangka panjang dan itu biasa sangat cukup volatile gitu sih. Nah, thank you banget nih Mas Andrian ya. Udah banyak banget kita ngobrol-ngobrol di sini dan seru banget ternyata. Memang ternyata kalau misalnya investasi juga lumayan banget ya berpengaruh sama pemilu juga. Yang tentunya kalian kalau misalnya berinvestasi di tahun pemilu ini tentunya. Dan mungkin buat Mas Andrian mungkin ada closing statement mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah. Ya, jadi mungkin untuk teman-teman yang baru berinvestasi di reksadana, saya menekankan kembali ya masalah timing ya. Jadi memang tidak ada timing yang tepat di dalam pasar saham ataupun ya kita investasi reksadana. Nggak ada kita timing saat tertentu ya. Jadi memang investasi yang paling benar itu kita harus investasi sedini mungkin. Jadi kita lebih lama jangka panjang di reksadana kita investasi ataupun kita cicil ya. Jadi DCA ya biasa dollar cost averaging gitu ya. Jadi tiap bulan kita cicil regardless marketnya lagi turun ataupun naik ya. Jadi memang itu cara-cara yang paling benar ya. Walaupun daripada mungkin biasa kita akhirnya timing menunggu sesuatu akhirnya ketinggalan. Itu yang biasa banyak terjadi ya dengan investor-investor. Makanya yang paling benar memang kita harus tadi yang saya bilang sedini mungkin dan juga lebih ke berkala ya menyicil yang di tanggal-tanggal yang fix gitu setiap bulannya. Gitu aja sih. Oke, thank you so much Mas Adrian ya. Nah buat kawan Visto, kalian kalau misalnya mau beli reksadana bisa banget langsung aja download Investasiku. Kebetulan kita ada di App Store dan juga ada di Play Store. Itu mempermudah kalian buat beli reksadana. Dan by the way teman-teman yang ada di sini aku mau ngingetin lagi bahwa memang kalau di Investasiku kita ini ada yang namanya MPC Point. Itu benefit dari Investasiku. Nah kalau misalnya kalian beli reksadana di Investasiku, kalian bakal dapetin MPC Point nih. Nah MPC Point ini bisa banget kalian gunain di semua merchant dari Citicorp.
gitu. Nah, jadi teman-teman yang ada di sini, thank you buat hari ini. Sekian dulu dari Invest Talk hari ini bersama Mas Adrian di sini. Thank you Mas hari ini untuk waktunya. Sekian dulu Invest Talk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. See you on the next video. Investasiku for better tomorrow. Bye bye.